Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi kita di Madrasah PowerPoint. Kali ini kita akan belajar melanjutkan tutorial di Microsoft PowerPoint. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang workspace. Yang pertama tentang area kerja dari aplikasi Microsoft PowerPoint pada saat kita buka. Ini tampilan awal. Kemudian yang berikutnya adalah toolbar atau alat bantu yang ada pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Toolbar ini biasa juga ada di Microsoft Office bawaan semuanya gitu ya, di Microsoft Word maupun Microsoft Excel, dan tentunya juga di Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya juga kemarin kita sudah belajar tentang lokasi default save dokumen. Kemudian juga belajar tentang ruler and guide. Oke, kali ini kita akan belajar yang berikutnya tentang manajemen kerja ataupun bagaimana hal-hal yang sifatnya dengan penyimpanan file, kemudian juga insert atau menyisipkan file dan seterusnya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, menyimpan file. Setelah teman-teman semua membuat aplikasi, membuat slide presentasi di PowerPoint, maka tahap selanjutnya adalah menyimpan. Ya, menyimpan ini sangat penting. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Kita bisa ke file di pojok kiri atas, kita klik. Kemudian di sini sudah ada tampilan berikutnya. Ada home, ada new, ada open. Ya, ada info, save as, dan seterusnya. Nah, kita bisa pilih untuk menyimpan file tanpa kita mengubah jenis filenya menjadi bentuk gambar ataupun bentuk PowerPoint 2019 atau bawaan dari Microsoft-nya, atau juga mungkin menurunkan versi ke 93 2000. Kita cukup menyimpan save. Nah, sedangkan save as, kita bisa memilih file kita akan disimpan dalam tipe PowerPoint jenis apa. Maka kita bisa pilih di sini ada PowerPoint presentation. Ini artinya bawaan sesuai dengan aplikasi Microsoft PowerPoint yang lagi kita pakai. Ya, kemudian juga ada macro enable presentation. Nah, ini bisa dipakai supaya kita bisa buka di jenis versi apapun untuk aplikasi PowerPoint. Jadi kalau misalnya PowerPoint kita atau Office kita versi 2019, tapi mungkin nanti dibuka di atas itu 2021 atau bahkan Office 365, nah kita bisa pakai PTM. Jadi di belakang ini ada extension, ada .pptx, .ppt, .pdf yang kita mau simpan di PDF. Nah, kalau kita mau simpan jadi template di PowerPoint template, kita juga bisa bikin Office theme. Nah, ini kita nanti akan belajar juga gimana caranya bikin tema. Jadi di PowerPoint biasanya kalau kita bikin slide itu ada tema-tema yang bawaan dari Office-nya. Nah, kita sebetulnya bisa membuat custom sesuai dengan keinginan kita. Kemudian PowerPoint show, jadi ini file yang ketika kita buka langsung tampil otomatis. Kemudian ini 97/2003 untuk versi show-nya. Kita juga dalam bentuk video juga bisa, dan seterusnya. Oke, dan kita tinggal pilih aja, misalkan di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa pilih lokasi. Lokasi kita menyimpan akan ada di mana. Nah, kita tinggal pilih aja. Ini di sini bisa back ke belakang, ke bagian mana, kita tinggal pilih foldernya, kita save. Lalu setelah itu kita bisa save. Ya, caranya sangat mudah. Nah, sebenarnya di sini ada bagian tools, di mana teman-teman bisa membuat settingan menggunakan password. Oke. Klik tools, kemudian akan muncul 4 pilihan, ada map, network drive, ada save option, general option, dan compress pictures. Nah, untuk general option, teman-teman bisa gunakan password untuk membuka. Ya, jadi bisa bikin password.
Ya katakanlah filenya itu hanya diperuntukkan untuk tim teman-teman, atau mungkin juga hanya orang-orang tertentu yang bisa ngebuka, atau mungkin file ini ibaratnya ada file rahasia dan hanya orang-orang tentu supaya ini lebih aman ya. Jadi kalau misalkan file ini berpindah tapi kita nggak mau ini sembarangan dibuka oleh orang umum, kita bisa gunakan password. Oke. Nah, kita bisa langsung save aja. Nah ini karena saya udah pernah bikin, jadi bisa kita replace, bisa centang yes. Nah filenya sudah tersimpan ya, ini tandanya di sini. Nanti kalau misalnya kita simpannya dalam bentuk pptm, oke, maka di sini akan langsung berubah dan terbuka. Kita coba ya, kita ke file, kemudian save as, kemudian pilih foldernya akan ada di mana. Kita misalkan ganti menjadi ptm. Nah ini udah ada, kita open ya. Perhatikan di sini ada di atas, kita bisa lihat extension dari filenya berubah menjadi .pptm. Oke, selanjutnya kita menuju ke topik yang kedua, yaitu melindungi file jika terjadi crash. Kita pasti pernah mengalami bisa baterainya habis, atau mungkin error laptopnya atau komputernya, sehingga tiba-tiba waduh filenya hilang. Nah jangan khawatir, di aplikasi PowerPoint dan juga biasanya di aplikasi Microsoft lainnya di Office, baik Word maupun Excel, ini udah ada fitur buat saving dan bisa mengamankan file kita ya. Kita bisa cek di file, terus pergi ke options. Nah di bagian sini ada PowerPoint option, ada general, proofing, save, dan seterusnya. Kita kemarin di pertemuan pertama udah belajar juga. Kita bisa menuju ke bagian save ya, kita menuju ke bagian save. Nah di sini juga kita bisa cek save presentationnya disimpan dalam bentuk apa ya. Jadi kita bahkan sebenarnya udah bisa kita setting mau disimpan otomatisnya dalam bentuk apa. Oke, kemudian di sini, nah ini yang tadi berkaitan dengan kalau filenya crash atau error, atau mungkin juga aplikasinya not responding, tiba-tiba nutup. Nah di sini ada auto recover ya, jadi supaya lebih aman ini settingannya bisa kita ubah. Misalkan jadi 5 menit, jadi setiap 5 menit dia menyimpan file auto recovernya. Nah kesimpannya di mana? Kesimpannya ada di bagian ini di drive C, space user app data roaming Microsoft PowerPoint ya. Jadi ada point, nanti ada Word, ada Excel di sini. Jadi kesimpan di bagian ini. Nah kita bisa ubah, bisa sesuaikan. Jadi khawatir misalkan karena file penting, urgent, kalau kita nggak setting secara waktunya mungkin lebih singkat ya, katakanlah kalau tadi awalnya 10 menit diubah jadi 5 menit, setiap 5 menit di save, dan bisa banget. Nah kemudian yang kemarin default location filenya kita bisa ganti juga, bisa sesuaiin, tapi ini nggak terlalu urgent. Nah ini untuk bisa menyimpan file. Oke, kita lanjutin. Nah selanjutnya adalah menyisipkan konten file PDF. Oke. Nah kita pasti juga biasa ngebuka file PDF, tapi kita pengen masukin ke aplikasi PowerPoint kita, ke file presentasi kita. Nah katakan kita lagi nyusun konten, tapi kita nggak dapet gambar, atau mungkin juga nggak dapet referensi, atau memang kita punya referensinya dalam bentuk PDF ya, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan banyak ya yang kontennya ini dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa sisipkan. Nah biasanya kan pakai screenshot kalau di laptop, kayak di laptop saya yang saya pakai sekarang ini kan laptop Asus, dia ada print screen ya. Jadi screenshot screen yang lagi tayang ya, itu juga bisa habis itu di save terus di insert JPEG ya. Nah tapi kali ini saya coba share apa yang memang di setting sama si PowerPoint-nya sendiri. Caranya cukup mudah ya. Kita buka file PDF-nya, di sini saya udah buka ya. Misalnya, nah misalnya kita mau
insert bagian ini ya, bagian konten ini ke slide presentasi kita ya. Kita udah buka dulu pertama, jadi kita buka dulu filenya, terus kita balik lagi ke PowerPoint-nya, lalu di sini pilih ke pilihan insert. Nah, di bagian bawah sini ada screenshot. Sorry. Ya, di bagian sini ada screenshot ya. Nah, ini ada keterangannya take a screenshot, quickly add a snapshot. Ya. Jadi yang lagi kita buka tadi kan, ini kita lagi buka ini ya. Kita tinggal klik OK. Nah, ini yes, kita buka dulu. Nah, ini udah kebuka. Jadi kita memang harus aktifkan dulu. Ketika tadi udah membuka yang ini, kita bisa langsung balik lagi buka. Kita bisa preview di sini, ya. Kita bisa preview. Kita tinggal klik aja. Nah, ini langsung masuk. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya, kok kayak gini ya. Habis itu kita bisa crop aja. Kita bisa pilih crop, ya. Di sini cropnya sebenarnya aspek rasionya bisa kita pilih, misalnya kayak gini atau secara manual. Cukup di bagian yang memang penting untuk mau kita ambil. Kayak gini misalkan. Oke. Nah. Udah deh. Jadi, nah ya kan? Jadi bagian yang mau kita ambil. Ini adalah cara yang pertama. Ini bawaan dari si PowerPoint. Oke. Nah, cara yang kedua, kita bisa gunakan print screen. Jadi kita bisa, kalau di Asus kita bisa ketik kita bisa tekan Windows atau icon Windows, simbol Windows di keyboard sama print screen PRTSC ya. Tekan bersamaan, kemudian nah itu print screen, dan habis itu kita bisa insert ya. Nanti filenya ada di bagian ini pictures. Nah, screenshot, kemudian kita bisa pilih di bagian paling terbaru. Nah, oke, kemudian kita juga bisa langsung crop kayak tadi ya. Kita hilangkan karena dia nge-screenshot satu tampilan layar penuh yang ada di laptop atau komputer kita. Nah, hasilnya gimana? Sama juga ya. Tuh. Oke, itu dia cara menyisipkan konten file PDF. Kalau banyak gimana ya, satu-satu. Ya, memang sudah seperti itu harusnya. Oke, next kita lanjut menyisipkan data Excel. Nah, kalau kita punya data Excel, biasanya kan kalau mau menampilkan mungkin data-data yang kayaknya nggak bisa diubah ke yang lebih ringkas, mungkin dalam bentuk tabel atau mungkin infografis. Kalau kita memang pengen menampilkan data sumbernya langsung, maka kita bisa pergi ke Excel-nya. Terus misalkan kita bisa di blok aja. Habis itu kita copy. Habis itu balik lagi ke Excel-nya dan kita Ctrl V atau paste ya. Oke. Nah, habis gini gimana? Nah, ini kita bisa langsung klik aja di sini, double klik. Habis itu di bagian sini di desain ya. Jadi yang kalau kita misalkan ini kan nggak aktif tabelnya, kita klik di sini di tabelnya, maka table toolsnya akan aktif. Ini tandanya ada ya berwarna merah keblok gitu ya. Ini bagian desain dan layout yang bisa kita atur. Jadi yang awalnya nggak ada tuh, habis itu kita langsung bisa muncul table tools. Jadi tool khusus di bagian table. Nah, bisa ke desain. Habis itu kita bisa pilih centang header row-nya, maka ini warnanya berubah. Jadi kita bisa atur nih mau yang warna oranye atau biru. Nah, di sini langsung aktif ya. Atau bisa otomatis, misalnya di sini mau ubah jadi warna apa. Ini kalau yang caranya manual gitu ya. Terus di sini ada totalnya, mau dijumlahin bagian bawahnya bisa.
Terus ini mau selang-seling, jadi ada jenis tabel yang ini bisa ngebuat lebih mudah ataupun lebih enak kita ngelihatnya ya. Tuh, jadi kalau kita slideshow nih, nah ini kan udah langsung berubah otomatis. Habis itu juga kita bisa atur marginnya. Oke, misalkan marginnya normal, atau misalnya kita mau yang white, jadi kita bisa atur di sini ya. Habis itu ya fontnya kita besarin. Habis kita balik lagi kita tarik ke kanannya jadi memanjang. Oke, kita bisa lagi. Oke, nah kayak gitu. Ini untuk menampilkan data Excel. Oke, nah itu yang keempat. Yang berikutnya mengubah menjadi video. Nah ini supaya teman-teman tahu juga ternyata file presentasi kita, slide presentasi kita di PowerPoint kita bisa convert jadi video. Dan sebenarnya memang bawaan PowerPoint kan buat bikin slide, tapi secara fungsi sebenarnya banyak banget yang mungkin gak banyak orang tahu. Bisa bikin poster, bisa bikin video, dan banyak yang udah bikin. Nah kita coba belajar untuk ngubah jadi video. Ini saya punya file ini ada 43 slide dan kita coba ubah ya jadi video. Caranya gimana? Caranya kita pergi ke file, habis itu di sini kita bisa klik bagian export, klik. Nah langsung aja saya jelasin di sini bisa kita ekspor jadi PDF ya. Selain tadi caranya di save as, kemudian di bagian save as type-nya ini diubah jadi PDF. Nah nanti jadi PDF. Kita juga bisa di bagian export ada create Adobe PDF ya. Sekali lagi ini Office atau PowerPoint-nya yang versi 2019. Mungkin di bawah ini ada yang mungkin belum ya, saya kurang hafal. Nah create PDF, XPS dokumen, terus juga ada. Nah di sini bisa create video. Oke, balik ke saya yang lebih lanjutnya dulu ya. Kita bisa juga create animasi GIF ya. Kita misalkan pernah lihat ada animasi GIF ya, nih kasih berjalan, kalau gambar berjalan ini bisa. Nah ini bisa juga package versi dik, ada handouts ini buat. Nah ini bisa change file type gitu ya. Ini cuma buat ganti. Oke, kita bisa langsung ke create video. Di sini bisa kita pilih tipenya, bisa Ultra HD, 4K, bisa Full HD, HD atau standar. Nah, misalnya Full HD udah gede banget. Nah, ini misalkan per slide-nya berapa detik, kita ubah misalkan. Terus kita klik create video. Nah, di sini langsung ada tipenya berubah jadi dua ya, ada .mp4 dan .wmv, Windows Media Video. Nah, kita klik aja di sini MPEG for video MP4 ya, kita save. Oke, nah ini bisa kita lihat lagi creating videonya. Nah ini ada progress barnya. Kita tunggu aja. Nah secara proses memang ini akan dipengaruhi oleh jumlah slide, terus jumlah atau secara konten juga gambarnya bisa mempengaruhi. Kalau kita punya insert video atau audio maka ini juga mempengaruhi. Jadi ini tergantung dari konten pertama. Yang kedua juga tergantung dari ya spek laptop kita ya atau komputer kita. Semakin tinggi RAM-nya, prosesornya maka juga semakin cepat. Tapi ya paling mungkin butuh semenit 2 menit ya. Yang standar kalau kayak gini cuman PPT biasa gitu ya. Nah ini sebenarnya buat gimana caranya bikin video animasi atau video bergerak ya dari PowerPoint. Mungkin nanti next time kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar gimana caranya bikin video dari PowerPoint.
atau yang bahasa keren yang terkenalnya kan motion graphic ya, grafik yang bergerak. Jadi dari tulisan, dari gambar, atau yang disebut dengan grafik itu bisa kita ubah jadi video dengan menambahkan apa? Menambahkan animasinya. Nah, di sini kan ada animasi, ini yang bisa kita atur, kita bisa pilih, kita bisa sesuaiin, kita bisa buat video yang menarik dengan animasi-animasi yang ada di PowerPoint. Jadi sekeren itulah ya aplikasi PowerPoint. Oke, kita tunggu ya. Oke, nah ini udah beres videonya, kita coba cek ya. Gimana ya? Sorry, di sini bukan ya? Oh ya, sorry, di konten sini. Nah ini nih, kurikulum material PowerPoint ya, .mp4. Nah ini ada satu item selected, ini size-nya 11,1 MB, kecil ya. Kita coba ya, kita buka. Oke. Nah, jadi emang saya bikin ada transisi fade ya, atau sorry, naik ke atas ya. Dari bawah naik ke atas ya. Kalau dibikin jadi video ini langsung jadi otomatis. Nah, tadi kan per slide-nya 2 detik ya kalau salah. Nah, ini settingannya kayak gini. Nah, kita bisa bikin settingan misalkan per slide-nya 5 detik. Tapi kalau nanti untuk skema yang berikutnya, ketiga, kalau tadi kan pertama otomatis kayak gini 2 detik, yang kedua bisa 5 detik atau pokoknya kita setting. Nah, tapi ada yang ketiga, kita bisa atur animasinya. Jadi secara otomatis kalau ini kan flat ya, setiap slide 2 detik atau 5 detik, tapi di bagian tertentu kita bisa buat animasi per slide-nya itu beda-beda. Jadi kalau ada konten banyak, mungkin satu slide bisa jadi otomatis 5 detik. Itu dari sisi animasi yang udah kita buat. Oke, kita close aja ya. Nah, ini jadi kita bisa bikin video. Nah, bahkan bisa bikin konten-konten ya, bentuknya bisa bentuk buat Instagram, buat Reels, buat Short, buat apapun itu yang berbentuk video kita bisa bikin. Oke, kita balik ke yang berikutnya adalah ya sudah. Ya, jadi di bagian ini Task Management tadi kita udah belajar cara menyimpan file. Yang berikutnya melindungi file jika terjadi crash. Jadi supaya kita tahu, kita bisa setting waktu jeda setiap recovernya itu berapa menit ya. Menyisipkan konten file PDF, menyisipkan data Excel, dan yang terakhir mengubah menjadi video. Nah, ini fitur-fitur bawaan dari PowerPoint di bagian kedua ya. Jadi kita baru pengenalan aja fitur apa aja sih yang ada di PowerPoint, tapi secara penggunaannya supaya kita bisa membuat file presentasi atau video ataupun output dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, kita bisa belajar nanti di bagian intermediate. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya share kali ini di bagian kedua. Untuk bagian pertama yang masih belum menonton bisa tonton di bagian part pertama tentang Workspace, dan tunggu untuk pertemuan yang ketiga atau di bagian yang ketiga. Kita bagian ketiga nanti akan belajar tentang layout ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih, salam semangat dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.